Kalau umur 60 ke pala macam-macam sakit. Pinggang, lutut, parui, sadolah sakit. Bakulah banyak penyakit lah gaib. Ketika muda dak cok sakit. Kerana apa ibu nak kalamo sikolai. Sebelum ditarik Allah, maka dihapus dosanya. Maka jangan mengeluh je apa ibu. Kababu ni kola tapunin salah lah ko sakit sesadonya ajan. Alhamdulillah. Ya, kalaupun dia lagi penyakit, itu cara Tuhan maafui dosa. Tak mungkin kita ni tak punya dosa, Pak. Yakinlah saya. Semua kita pasti punya dosa. Tapi kekasih-kekasih Allah di dunia ini dia diuji. Tujuannya apa? Agar dosa masa lalunya dihapus. Ya. Tadi ada bapak-bapak kok, Ustaz, ambo lah 78 umur ambo. Cuma ambo berdoa kok dapat ambo jangan sampai ke masa-masa yang arzalil umur, masa pikun. Ya dah. Batu Pak, yo kok lah pikun tak bisa beribadah oleh Ustaz. Awal itu kalau begitu itu bapak salah paham. Kenapa? Bapak kalau sudah pikun, apa tidak ada hak ibadah lagi, kewajiban tidak ada lagi, karena akal sudah tidak ada lagi. Karena yang wajib beribadah itu syaratnya berakal. Kalau sudah pikun, akalnya sudah dicabut, berarti tidak ada lagi hak kewajiban beribadah. Ya tapi duit lama itu kan sesu, itulah cara Allah menghapus dosa. Jadi sejak bapak pikun itu tidak ada lagi tambahan dosa. Memang tidak ada tambahan ibadah, tapi penghapusan dosa berjalan setiap hari. Tak senang Pak tu. Pikun macam apa? Sejak terhitung pikun itu tidak ada lagi beban syariat. Yang pikun itu memang tak ingat lagi dia apa-apa. Tapi kok tahu PT 100.000 itu tak pikun nama itu. Itu cadik nama itu. Jadi pikun itu likaila ya'lama ba'da ilmin syai'an, begitu kata Allah. Dia tidak ingat lagi apa-apa yang pernah dia ketahui sebelumnya. Lost. Sehingga anaknya pun tak tahunya lah. Datang anaknya kan, maknya siang kau je. Dia pikun tu. Ya. Nah ketika sudah pikun, tidak ada lagi hak ibadah, hak kewajiban Pak. Karena sudah diangkat namanya akal, tidak ada lagi. Tapi sejak itu terjadi sampai dia meninggal dunia, yang ada penghapusan dosa setiap hari. Kenapa? Karena dia mendapat ujian terus sampai meninggal dunia. Pasti sakit. Pasti penyakit kau bertambah tarui Pak. Karena kata Allah, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi. Kalau umurnya panjang pasti dia dikurangi terus kejadiannya. Pasti dia semakin sakit, semakin menderita tuh Pak. Sampai akhir hayatnya tuh. Dan itu cara Allah menghapus semua dosanya. Sehingga dia mati clear, selesai semua dosanya Pak. Jadi begitulah cara Allah menunjukkan sayangnya kepada hamba-hambanya Pak. Jadi kalau ada ibu-ibu dia lagi penyakit banyak, ya jangan kerasa kerusuk. Kalau pergi berubek, pergi jalan berubek. Itu bukti kita mengikuti sunatullah. Tapi jangan sampai habis-habisan untuk berubek itu Pak. Ya. Karena Sulaiman ini dikasih penyakit karena memang pernah bersalah. Dan memang begini Bapak Ibu, nabi-nabi itu dan umat-umatnya di masa lalu, kalau melakukan pelanggaran terhadap aturan Allah memang langsung dihukum Pak. Langsung dihukum. Ya, umat Nabi Musa kan berkali-kali dihukum tunai Pak. Yang membangkang tak payah sembahyang Jumat jadi baru ya Pak ya. Otomatis ya Pak jadi baru sadonya. Begitulah cara Allah menunjukkan ya, bahwa umat Nabi Muhammad ini spesial. Awak 3 kali tak sembahyang Jumat ya Pak, lepas jadi orangnya, tak ada jadi baru. Kok diberlakukanlah ke umat Nabi Muhammad yang pernah berlaku ke umat Nabi Musa Pak, baru bertambah tiap Jumat Pak.
tanggung lah. Pasar raya tu baru sih sih kau tu. Nah, sopir angkot lebih jadi baru sih kau tu. Ya Pak. Tapi untung lain tak lah. Ya. Untung lain ke umat-umat lalu ya berlakunya. Ya, tapi lalu setelah Sulaiman dikasih penyakit, qala dia berkata, Rabbighfirli, ya Allah Tuhan, ya Allah ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa saya. Jadi yang paling baik Bapak Ibu, ketika kita sakit itu perbanyaklah bertaubat, minta ampun. Makanya Nabi Sulaiman, Rabbighfirli, ampuni saya ya Allah. Itu maka Nabi Yunus selama dalam perut ikan, apa yang dikatakannya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu taubat tuh Pak. Mengakui diri kita zalim itu taubat itu. Karena taubat itu bisa astaghfirullah, bisa Rabbighfirli, bisa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu taubat Nabi Adam. Nah, dan bisa juga seperti Nabi Sulaiman, Rabbighfirli, ya Allah ampuni saya. Jadi besok Bapak Ibu kalau mulai sakit-sakit, lagak barik sakit, perbanyaklah minta ampun. Dalam masa sakit itu perbanyak minta ampun. Ya. Karena itu cara Allah mengampuni dosa Pak, dengan penyakit itu. Lalu kata Sulaiman, wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Jangan ada lagi orang setelah saya yang engkau beri kerajaan seperti saya. Itu doa Nabi Sulaiman, Pak. Jangan engkau lagi berikan kepada orang lain setelah saya ini orang yang punya kekuasaan seperti saya besarnya. Kenapa? Pasti mereka celaka. Saya saja tidak kuat menghadapi ujian kekayaan, tidak kuat menghadapi ujian kekuasaan. Artinya Nabi Sulaiman kok Pak, aduh penyesalan jadi raja Pak, aduh penyesalan jadi orang kayu Pak. Andai tidak jadi raja, tidak jadi orang kayu, mungkin ambo tidak terpedaya dengan apa yang ambo punya tadi. Maka kata Sulaiman, cukup saya saja berikan kekayaan dan kerajaan seperti ini ya Allah, jangan ada lagi seperti saya. Itu makanya awak tidak bisa menguasai jin. Nabi Sulaiman itu menguasai jin Pak. Nyuruh-suruh sejinnya kau buat kai mari kau. Itu jin itu pasukan Sulaiman. Apapun perintah Sulaiman, jin ku patuh Pak. Sejak doa Sulaiman kau lah manusia tidak bisa lagi mengendalikan jin. Jadi kalau ada orang bakawan tu jin, dia dikendalikan jin, bukan jin yang dia kendalikan tu. Iya Pak. Makanya ada tumbalnya Pak. Makanya merasai Pak di jin tu. Sulaiman dulu dia menguasai jin. Memang jin tu di bawah kendali Sulaiman. Kok antuk ya antuk. Itu makanya ketika musyawarah, sian bisa mangkik Ratu Balkis, mangkik istana Balkis dari Yaman kemari. Apa kata jin Ifrit? Saya bisa sebelum engkau berdiri. Berkata pula manusia, saya bisa sebelum mata engkau berkedip. Itu Pak ya. Angkatlah olehmu katanya ke manusia. Berarti jin kalah, dan jin kok satu majlis dulu Pak Ibu. Dulu jin jo manusia kok Pak duduk mota-ota mau diawak kok Pak. Jin jo manusia mau diawak dulu Pak. Bakawan mota-ota mau diawak mana Pak? Oh begini Pak. Ya. Sejak doa Sulaiman inilah jin tidak bisa lagi kita perintah Pak. Ya, jadi kalau ada yang memerintah jin, bukan memerintah jin, ini minta tolong ke jin tu. Dan dia dibawa kendali jin itu. Ya. Jadi Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah jangan ada lagi orang seperti saya nanti. Itu makanya tidak akan pernah ada orang sekaya Sulaiman dan seluas Sulaiman kekuasaan. Tidak ada. Karena Nabi Sulaiman sudah meminta dulu. Dan ini menjadi isyarat yang dua ini yang paling berpotensi membuat orang jauh dari ibadah. Harta, kekuasaan. Itu maka Sulaiman meminta, sudahlah, mulkan itu kepemilikan, baik itu kekuasaan maupun itu harta. Makanya ketika miskin Pak, ibadah rajin Pak, ke Mas Haji tidak pernah terlambat, doa panjang, sembahyang khusyuk. Lah kayo, mulai jarang. Ya Pak. Dan tu manusiawi situ Pak. Makanya orang-orang tak pai wiri, kau coba Pak tanya tu. Pak kau tak sempat wiri, sibuk. Sayalah kamu.
Ya, Pak. Tanyalah kena saya. Pasti alasannya sibuk. Dan itu pada banyak terjadi. Itu ada namanya Sa'labah lupa ya. Sa'labah ketika miskin, ibadah rajin Pak, tidak pernah tambah. Cuman Sa'labah aku Pak, sudah Assalamualaikum nyelari deh. Sudah Assalamualaikum nyelari deh. Dia tanya Nabi Pak, kok capek mana pulang? Ternyata istrinya menunggu ken sarungnya di rumah. Ken sarung cieknya Pak, ciek berdua. Ganti-gantilah semayang di rumah. Nah, itu miskinnya Pak. Iya. Tapi begitu dagi kekayaan, didoakan Nabi dagi kambing tanggung banyak. Apalah mulai jarang ke masjid. Ya semayang-semayang aja ada nampak masjid dia Pak. Kenapa? Dia sudah sibuk mengurus harta. Nabi Sulaiman andai tidak punya kendaraan mewah, dia tidak akan terlambat salat asar dulu Pak. Dia mengurus kendaraan itulah. Ya. Cuma kok jangan heran Bapak Ibu. Nen dulu tibu ke masjid kok nen berjalan kaki. Nen boto kemudian tibu. Coba cari Pak. Nen tak punya auto, tak punya Honda, dulu tibu Pak. Ya. Kadang ya tak selalu kendaraan tu bisa mengantar orang lebih cepat. Nah, makanya Sulaiman berdoa begitu. Ya. Jangan berikan lagi kepada orang setelah saya kerajaan seperti saya. Fasakharna lahu riyah tajri bi amri. Lalu kami ganti kendaraan Sulaiman dengan angin yang dia bisa suruh sesuai dengan perintahnya. Jadi hebatnya Pak, ketika Sulaiman menyembelih atau mensedekahkan semua kendaraan-kendaraannya, diganti kendaraannya oleh Allah dengan angin. Baunya tidak bisa bawa kudo leh Pak. Ini struk. Maka angin leh. Tu maka Nabi Sulaiman ko terakhir mati batungke. Kalau struk kau tungke Pak. Lapas tupang tagak. Nya sedang memerintah jin kerajo Pak, ada proyek. Mati sambil tagak tu Pak. Jin tak tahu loh Pak kalau Sulaiman ko mati. Rayap lah yang mengatuk-ngatuk tungkeknya sampai terjatuh Sulaiman, baru orang tahu Sulaiman ko mati. Nah, setelahnya sakit tu Allah ganti kendaraannya dengan angin. Yang kalau jokudo sebulan dia berjalan, akhirnya jo angin seharinya. Apa maknanya Bapak Ibu? Kita ini kalau meninggalkan dunia akan diganti dengan yang lebih baik oleh Allah. Sulaiman membuang dunia Pak, diganti dengan yang lebih baik. Di dunia aku diganti. Tidak perlu di akhirat pasti itu. Makanya kata Allah, siapa yang mencari akhirat, nazid lahu fi harsih, ditambah bonus dunia untuknya. Tapi wa man kana yuridu harsad dunya, kalau dia mengejar dunia, nu'ti minha, sebagian dunia dikasih, malahum fil akhirati min nasib, akhirat tidak ada bagiannya. Jadi kalau dunia kita buang Pak, ditambah banyak ada Tuhan malah. Tapi kalau dunia kita kejar, sedikit dikasih, akhirat lepas. Nah, itu Sulaiman mengejar akhirat, akhirat pasti, dunia ditambah bonus, melebihi apa yang kita inginkan. Nah, maka Nabi Sulaiman lagi kendaraan angin Pak. Satu-satunya manusia yang punya kendaraan angin Nabi Sulaiman Pak. Mbak acarunya, mbak acaru tabang mungkin jo lapik sajadah ya. Jo Aladin Pak ya. Itu cara Allah lah. Nak tahu cara baan Nabi Sulaiman kok ditabangan angin, itu Allah yang mengatur. Tapi Sulaiman tu bisa menyuruh angin sesuai kehendaknya. Tapi itu hanya terjadi pada Sulaiman Pak. Apa jangan cubu-cubu loh. Hanya terjadi pada Sulaiman saja. Begitulah Bapak Ibu cerita Nabi Sulaiman di surah Sad ayat 30 sampai 40. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.